Hai Sobat Visio. Oke, jumpa kembali lagi dari kita untuk pembahasan terkait dengan kondisi-kondisi fisioterapi yang ada di dalam kasus di dalam muskuloskeletal. Pada hari ini yang kita bahas ialah pada trauma medula spinalis. Trauma medula spinalis itu adalah salah satu bagian dari unsur utama dari sistem saraf pusat, di mana medula spinalis ialah sebagai penghubung antara inervasi, impuls, baik itu sensorik, motorik, autonom yang ada di dalam ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Medula spinalis sebagai pusat hantaran baik itu aferen, ascendens, descendens, dan semuanya itu nanti yang masuk di dalam satu sistem medula spinalis itu sebenarnya tertutup rapat oleh beberapa komponen yang melindunginya. Dan salah satu komponen yang melindunginya ialah di dalamnya ada lemak, kemudian di kiri kanannya ada pedicle, ada lamina, kemudian terbungkus dalam satu bodi yaitu korpus. Korpus dimulai dari cervical, dari cervical ada 8 body korpus, kemudian di thoracal ada 12 body korpus, kemudian di lumbal ada body korpus, kemudian di sakral sampai kognitivis menjadi 5 menjadi 1. Di mana dalam satu korpus itu dibatasi ada diskus. Dan diskus ini sebagai bantalan atau peredam terhadap adanya tekanan. Letak dari medula spinalis berada pada foramen intervertebra, memanjang dimulai dari C1 interforamen vertebra berakhir sampai lumbal 2. Berakhirnya medula spinalis sampai di L2, kemudian percabangan yang di bawahnya disebut dengan ekor kuda atau cauda equina. Masalah yang terjadi pada medula spinalis yang terjadi akibat dari beberapa faktor. Salah satunya ialah faktor degeneratif, kemudian faktor trauma, dan faktor yang lainnya yang membuat patologi pada medula spinalis. Pada faktor mekanik yang ada di medula spinalis, salah satunya ialah adanya trauma, di mana trauma baik itu terjadi fraktur atau tidak mendesak medula spinalis sehingga menimbulkan peradangan medula spinalis dan spinalis terganggu. Terganggunya medula spinalis itu sifatnya ialah permanen. Jadi tidak bisa diperbaiki. Karena tidak diperbaiki, maka kita harus hati-hati sekali di dalam merawat, menjaga jangan sampai medula spinalis itu terganggu. Pada batasan L2 yang paling sering terjadi cedera yaitu ialah akibat adanya jatuh cedera dari ketinggian. Ya, ini bisa menyebabkan bruce fracture pada anggota korpus vertebra yang bisa menyebabkan baik itu lamina, pedicle, yang lainnya menjadi fraktur mendesak medula spinalis. Dari level korpus dan vertebra itu nanti akan menentukan sifat kerusakan yang menyebar sesuai dengan daerah level yang terkena. Medula spinalis yang sudah mengalami gangguan biasanya akan terjadi beberapa tanda. Salah satunya ialah tanda-tanda dari gangguan motorik, gangguan sensorik, gangguan autonom, kemudian gangguan bladder and blower, dan gangguan yang lain yang sifatnya ialah autonom yang tidak sadar. Di dalam fase spinal cord injury ada beberapa fase. Yang pertama ialah pada fase akut. Fase akut terjadi 2-3 minggu atau disebut dengan fase spinal shock, di mana pada trauma medula spinalis yang mengalami cedera, fase spinal shock ini terjadi akan beberapa gangguan sistem, dari gangguan bladder, bowel, kemudian autonom, kemudian gangguan fungsi seksual, dan yang lainnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase subakut, di mana dalam fase subakut terjadi recovery selama 3 minggu sampai 3 bulan, di mana di dalam medula spinalis di sini akan dibagi menjadi 2 lintasan. Yang pertama lintasan pada lower motor neuron dan upper motor neuron. Di dalam lower motor neuron yang terjadi ialah akan terjadinya gangguan
flasisitas, kemudian ke hiporefleks, dan yang lainnya yang mengganggu pada unsur pada ekstremitas di bawahnya. Pada lintasan pada upper motor neuron yang terjadi ialah adanya gangguan dari pola spasitas, kemudian hiperrefleksia, yang semuanya nanti akan tergantung dari tingkat dari level dari cedera medula spinalis. Kemudian yang ketiga ialah pada fase kronik, di mana di dalam fase ini dimulai dalam jangka waktu di atas dari 3 bulan. Ya, dari 3 bulan ini nanti akan ketahui bahwa fase itu nanti termasuk komplit atau tidak komplit. Menurut Asosiasi Spinal Cord Injury Asia atau the International Medical Society of Paraplegia, di sini fase batasan dari cedera medula spinalis dibagi menjadi grade A sampai E. Grade A di sini ialah tipenya komplit. Di sini tidak ada fungsi sensorik dan motorik sampai S4 dan S5. Kemudian grade B tipe incomplete. Fungsi sensorik masih baik, tetapi masih fungsi terganggu sampai segmen sakral S4 sampai 5. Kemudian grade C tipe incomplete, fungsi motorik terganggu di bawah level, tapi otot-otot utama masih punya kekuatan kurang dari 3. Berikutnya ialah grade D, di mana di sini ada tipe incomplete, fungsi motorik terganggu di bawah level. Nah, di sini ada otot yang melemah lebih dari 3 punya kekuatannya. Kemudian untuk grade E yaitu dengan tipe normal, fungsi sensorik dan motorik normal. Kemudian beberapa permasalahan yang ada pada spinal cord injury atau trauma medula spinalis, salah satunya ialah adanya gangguan pada fungsi baik itu sadar atau tidak. Kemudian yang kedua, gangguan pada tonus otot, kemudian gangguan sensasi, gangguan pada sistem pernafasan, gangguan fungsi bladder dan bowel, gangguan termoregulasi, gangguan pada kardiovaskuler, dan satunya adalah gangguan fungsi seksual antara kelamin. Pada medula spinalis dibagi menjadi 2 terkait dengan kerusakannya. Yang pertama ialah ada tipe di sini adalah paraplegi. Di sini ialah suatu gangguan atau hilangnya fungsi sensorik atau motorik serta kerusakan pada segmen torakolumbo-sakral. Ini bisa terjadi dengan disebut dengan paraplegi. Kemudian ada quadriplegi yang kedua, yaitu gangguan atau hilangnya fungsi sensorik, motorik, dan kerusakan pada sistem servikal. Kemudian bagaimana langkah-langkah fisioterapi di dalam memberikan alur terkait dengan proses fisioterapi? Yang pertama ialah pemeriksaan yang terkait dengan gangguan kerusakan dari body structure dan body function. Di sini ada pembatasan aktivitas dan pembatasan dalam partisipatif, di mana di dalam pemeriksaan dari fungsi step level cedera pada segmen vertebralis itu menentukan dari semua unsur kerusakan yang ada. Kemudian yang kedua, tetakem tujuan bergantung pada pembatasan fungsi terkait dengan pembatasan dari aktivitas. Kemudian yang ketiga, identifikasi kelemahan utama yang membatasi pencapaian ujian. Berikutnya identifikasi dan berikan dalam intervensi fisioterapi. Kemudian yang kelima ialah evaluasi dari hasil apa yang sudah dilakukan. Komplikasi setelah terjadi trauma medula spinalis yang setelah dilakukan intervensi, salah satunya ialah terjadinya ulcer decubitus, kemudian adanya deep vein thrombosis DVT, kemudian komplikasi pada pernafasan, kemudian penurunan lingkup gerak sendi, kemudian terjadinya osifikasi hitotropik, kemudian terjadinya postural hypotension, kemudian terjadinya automatic dysrefleksia, berikutnya ialah gastrointestinal komplikasi, terjadi komplikasi pada sistem audima, dan terakhir ialah biasanya adanya osteoporosis dan terjadi fraktur. Kita lanjut untuk berikutnya, yaitu berkait dengan bagaimana proses fisioterapi yang terjadi atau yang dilakukan pada pasien yang mengalami trauma medula spinalis. Di sini ialah kita ada satu contoh di mana ada pasien yang mengalami trauma medula spinalis pada kondisi bus fraktur pada lumbal
4. Di mana pada lumbal 4, nah di sini ditentukan tadi yaitu pada kondisi grade A, di mana pada level grade A yaitu yang terjadi ialah adanya gangguan sensor dan motor. Di mana pada gangguan sensor dan motor yang terjadi ialah itu ada beberapa unsur terkait dengan level apa saja yang terkena terkait dengan gangguan-gangguan yang sifatnya ialah sadar dan beberapa fungsi motorik yang akan terganggu. Nah, ini biasa contoh misalkan dia post op 1 hari pasca dilakukan operasi pada trauma medular spinalis. Apa yang perlu kita lakukan pemeriksaan? Yang pertama ialah 1, kondisi pasien. Kondisi pasiennya seperti apa? Nah, kita lihat yang pertama, sadar atau tidak. Bagaimana kita mengatakan sadar atau tidak? Yang pertama ialah kita tanya dulu, ya. Kemudian kita periksa, adakah beberapa unsur yang membantu pasien untuk bisa diajak komunikasi. Bagaimana caranya? Bagaimana ialah 1, yang pertama bisa Anda perhatikan apakah mata dari pasien itu berkedip atau tidak, atau membuka atau tertutup. Dia mampu berkomunikasi atau tidak. Jika dia mampu berkomunikasi, maka lanjutkan dengan komunikasi yang kita lakukan. Dengan apa? Ya, 1 dengan bertanya, minimal dia mengetahui nama, kemudian tahu nama keluarganya, namanya dirinya sendiri, atau berkata pertanyaan yang berkaitan dengan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, kita tentukan pemeriksaan terkait dengan vital sign. Di dalam vital sign, karena ini kondisinya ialah terjadi trauma medular spinalis tadi di grade A, yang terjadi ialah akan jadi gangguan pada sistem vital sign, di mana akan terjadi penurunan fungsi dari tekanan darah. Di mana di dalam tekanan darah terjadi sistem yang di situ ada sistem autonom yang dikendalikan oleh medular spinalis. Di situ dia mengalami gangguan fungsi. Karena dia tira baring, yang pertama tadi yang kita lakukan ialah 1, kesadaran. Yang kedua ialah kita bisa lakukan dengan breathing exercise terkait dengan peningkatan sangkar torak dalam pengambilan oksigen. Jadi pasien tidak selalu baring terus. Nah, bagaimana kita bisa melakukan 1 yang pertama? Ya. Yang pertama ialah kita lakukan dengan pernafasan dari abdominal. Kita sesuaikan dengan terkait dengan adanya 1, fungsi napas, dia inspirasi atau inspirasi, ya. Kita mengikuti gerakannya. Kemudian setelah ini dilakukan beberapa sedikit penekanan. Oke, misalkan ini dia turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun. Ya. Terus berikutnya kita bisa naik ke atas sama mengikuti gerakan dari sangkar torak, dari inspirasi dan inspirasi. Kita ikuti gerakannya. Ya, ini inspirasi. Iya, inspirasi. Inspirasi. Dia. Oke, jadi kita mengikuti gerakan dari sangkar torak, kemudian kita memberikan penekanan, harapannya mencegah dari beberapa komplikasi dari pernafasan. Itu kalau emang kondisi pasien tidak mampu, kita bantu dulu secara pasif. Berikutnya, kalau dia mampu sadar dan aktif, kita bisa lakukan dengan gerakan sendiri, yaitu dengan memberikan perintah. Dicoba. Misalkan angkat tangannya, tarik nafas, kemudian keluarkan. Tarik nafas, kemudian keluarkan. Oke. Berikutnya
Gantian, tarik nafas, ya. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Ya. Keluarkan. Nah, di sini dari breathing exercise ini harapannya dari mengurangi dari komplikasi yang ada di dalam sistem pernafasan. Salah satunya ialah bisa mempercepat kondisi sadar apabila dia tergantung dari efek lokal dari pembiusan, itu bisa dipercepat. Ya. Oke, berikutnya. Berikutnya ialah pemeriksaan sensoris. Di dalam pemeriksaan sensoris, ini kita punya beberapa unsur pemeriksaan. Yang pertama ialah misalkan di sini pemeriksaan yang sifatnya kasar atau halus. Kita bisa periksa pada setiap segmen dari ekstremitas atas, kemudian ekstremitas bawah. Oke. Berikutnya dari refleksnya gimana? Oke. Terus lanjut, ini kalau kita sudah lakukan pemeriksaan yang sifatnya kasar dan halus. Berikutnya ialah tajam tumpul. Dari tajam tumpul bisa Anda cek, lakukan pemeriksaan dari ekstremitas atas, ya. Oke. Ya, sama dua ekstremitas. Berikutnya ekstremitas bawah. Oke. Ya. Berikutnya level itu menentukan dari tingkat kerusakan yang ada di dalam medula spinalis. Nah, kemudian berikutnya pemeriksaan refleks. Dari beberapa pemeriksaan refleks tadi dikatakan ialah terjadi bruce fracture kondisi grade A pada pasien ini. Maka yang terjadi ialah dari tingkat grade A yang tadi ialah ada gangguan sensoris motoris pada ekstremitas yang rusak dari L4 ke bawah, dia akan mengalami gangguan sensor dan motor. Jadi di sini baik itu sensorik, dia tidak mampu merasakan, motorik, dia tidak mampu bergerak, terus kemudian akan jadi gangguan fungsi seksual. Berikutnya ialah BAB, BAK-nya tidak terasa. Yaitu ialah yang terjadi bila itu terjadi pada komplit pada grade sensor dan motor terganggu pada lumbal yang keempat pada bruce fracture. Oke. Berikutnya yaitu lakukan gerakan aktif yang masih bisa digunakan. Karena kondisi ini yang mengalami gangguan ialah pada ekstremitas bawah, maka disebut dengan paraplegi. Pada ekstremitas atas masih bisa digunakan secara aktif. Misalkan dengan satu, kita pelihara kekuatan otot dan lingkup geraknya dimulai dari yang terkecil. Genggam tangan saya Bapak. Ya, oke. Genggam lagi. Ya, oke. Sekarang gerakkan tangan Bapak. Ayo. Ya. Oke. Naik, turun, naik, turun, genggam Bapak, iya, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, iya. Berikutnya, gerakan siku ditekuk Bapak, iya, oke, dia mampu, selama yang tidak mengalami gangguan itu harus difungsikan, jangan sampai terjadi penurunan yang berakibat menambah kelemahan ototnya. Oke, bahunya Bapak, ya, oke, ya. Kemudian turun. Yang harus Anda perhatikan ialah satu kondisi pasien, apakah terjadi perubahan terkait dengan wajah makin pucat, kemudian dia bilang pusing, bilang mual,
atau mutah, yaitu ialah yang harus diutamakan. Berikutnya untuk yang sebelahnya juga sama, tolong genggam. Ya, oke, buka lagi, genggam lagi, buka lagi, tekuk. Ya, oke, aktif. Kemudian tekuk sikunya. Ya, oke. Kemudian bahunya. Oke, ya. Oke, istirahatkan. Nah, dari fungsi aktif, yang pertama ialah mengaktifkan dari fungsi neuron atau sistem persarafan yang masih berfungsi, sehingga yang terjadi ialah aktivitas otot masih bekerja dan masih bisa dikendalikan oleh beberapa impuls untuk menggerakkan. Kemudian bagaimana untuk ekstremitas yang bawah? Dari ekstremitas yang bawah, karena dia mengalami fase karena 1 hari, kemudian masih dikatakan dari spinal shock, jadi masih jadi ada gangguan BAB dan semuanya tadi, terutama sensor dan motor, maka bisa lakukan dengan gerakan pasif terkait dengan memelihara fungsi lingkup gerak sendi, memelihara fisiologis otot, dan memelihara sistem pembuluh darah, sehingga mengurangi dari beberapa komplikasi. Oke, ini secara pasif kita menggerakkan. Ya. Ingat, di sini terjadi kelumpuhan dari paraplegi. Kemudian, ya, oke, ya, oke. Ingat, di sini terjadi ialah supaya tidak terjadi pelengketan lebih jauh. Oke. Berikutnya yang sebelahnya juga sama. Oke. Yap. Oke, yap. Ya. Ya. Oke. Untuk pada ekstremitas yang bawah, tetap yang menggerakkan ialah fisioterapis, karena kondisinya ya paraplegi, sensor motornya terganggu, aktivitas otot tidak mampu berfungsi sama sekali. Ya, makanya untuk memberikan latihan harus dengan fisioterapisnya. Ya, oke. Terus lanjut, setiap mengakhiri dari gerakan yang terjadi ialah satu, usahakan adanya breathing exercise. Oke, misalkan dalam satu sesi dia selesai, usahakan kita misalkan tarik lagi, bisa kita ajari, ayo Bapak tangannya diangkat ke atas, tarik nafas, kemudian keluarkan pelan-pelan, tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut, tarik nafas lagi, full, tahan sebentar, keluarkan penuh lewat mulut. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya, dari sini, dari beberapa unsur gangguan tadi, yang kita bisa lakukan ialah pemeliharaan, jangan sampai kondisi pasien itu menurun. Kenapa? Dari tirabaring sendiri yang terjadi ialah adanya gangguan dari beberapa tekanan, di mana terjadi tekanan pada unsur yang menonjol pada kulit. Jika ini terjadi dalam waktu yang lama, yang terjadi ialah bisa terjadi adanya komplikasi, adanya dekubitus. Maka untuk mengurangi itu bisa kita lakukan dengan positioning. Di dalam melakukan positioning ada beberapa yang mengatakan literatur itu ialah bisa berpindah miring ke kiri, miring ke kanan selama 2 jam sekali. Nah, di sini dalam melakukan gerakan miring ke kiri, miring ke kanan, yang tidak boleh dilakukan ialah tidak ada gerakan rotasi pada terang. Berikutnya, bagaimana kita melakukan positioning? Yang pertama yang kita lakukan ialah dengan memberikan tambahan, yaitu berupa guling. Nah,
Guling ini digunakan sebagai penyangga di dalam kita melakukan gerakan miring. Yang pertama ialah kakinya ditekuk, satu, full, tangannya dirangkulkan di guling, terus kemudian ada orang, dua atau satu, menggerakkan antara bahu dan pelvis dimiringkan secara bersamaan. Jadi ini, oke, ini bahu, ini pelvis, kemudian diiringkan, ya Mas. Ya, oke. Ingat, hati-hati di sini tidak ada gerakan rotasi pada terang. Berikutnya untuk miring ke kanan, kita kembalikan lagi. Iya, oke, sama, ini lurus, ini ditekuk, ya, tangannya ini, oke, satu pegangan, ya, kemudian kita berikan gerakan sama, satu pegang pada gluteusnya, satu di bahunya, kemudian gerakan secara bersamaan. Ya, oke. Nah, di sini baru dikasih bantal. Jika ada keringat, ada perasaan gatal, yang dilakukan ialah bisa dikasih dengan ditaburi bedak atau apa. Fungsinya ialah untuk mengurangi keluarnya keringat dan rasa gatal. Oke. Kembali lagi. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya, itu beberapa tindakan fisioterapi yang ada di rumah sakit terkait dengan kasus trauma medula spinalis. Karena prognosis dari trauma medula spinalis pada grade A yaitu ialah hanya meningkatkan kualitas hidup, maka pasien berikutnya setelah kondisi pasiennya stabil, lebih baik kemudian kita akan tambah untuk gerakan ambulasi dengan alat bantu. Karena prognosis dari pasien grade A itu ialah hanya mampu beraktivitas dengan kursi roda. Berikutnya untuk mencegah komplikasi yang lain terkait dengan cedera pada trauma medula spinalis pada grade A, yaitu pertama ialah mengganjel 90 derajat ankle untuk menghindari komplikasi otot kuat menarik otot yang lemah. Jadi untuk menghindari gerakan nanti berikutnya ke arah plantar fleksi. Maka di sini perlu diganjel setiap berbaring. Demikian tadi beberapa proses fisioterapi yang bisa kita lakukan pada kondisi trauma medula spinalis grade A, di mana terjadi gangguan sensoris, motoris, sehingga apa yang kita lakukan di sini ada beberapa hal yang terkait dengan unsur-unsur yang ada pada pasien. Jangan lupa untuk evaluasi bisa dilakukan dengan sensorisnya, kemudian pemeriksaan motorisnya, kemudian aktivitas daily living-nya terkait dengan gangguan aktivitas fungsional. Dan tidak lupa pada keluarga pasien diberi penjelasan terkait dengan positioning, ini yang sangat penting sekali, harus bisa untuk miring ke kiri, miring ke kanan, dibantu dengan keluarga pasien minimal 2 jam sekali. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.